Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nasihat dari Guru Gembul buat para pejabat se-Indonesia. Kalau mau milih mantu, tolong yang jenius. Gak usah sejenius mertuanya, tapi setidaknya jenius. Karena kemarin lalu, waktu Kaisang pelesiran ke Amerika Serikat pakai jet pribadi dan mahal, di tengah demo mahasiswa besar-besaran, istrinya malah flexing di medsos. Awalnya ini cuma aksi yang sangat tidak simpatik dan dengan level etika yang rendah sih. Tapi kan itu di tengah layar biru di HP. Warga negara dalam keadaan ketakutan. Negara katanya lagi darurat, hukum melengkung dan melengking. Perang terjadi di media massa, media sosial, dan di jalan raya. Yang jadi sumber kemarahannya yaitu keluarga Pak Jokowi malah jalan-jalan ke Amerika Serikat pakai flexing. Akhirnya kan diperiksa, itu pakai duit siapa, kenapa pakai pesawat, jadi kontroversi lebih, dan netizen yang marah punya lebih banyak amunisi untuk membombardir media sosial dengan drama-drama yang seru. Asli gak ada satupun sinetron yang pernah saya tonton tuh, dari mulai Kobo Maruko-chan sampai John Wick itu yang semenarik drama ini. Bahkan Kaisang kan pada akhirnya juga dilaporkan karena dugaan menerima gratifikasi dari perusahaan di Singapura. Gara-gara istrinya flexing. Ya lolos sih, kayaknya lolos sebagai keluarga elit yang memiliki akses terhadap para pengacara handal di negara ini. Laporan seperti itu kayaknya mudah untuk ditangkis. Beda sama kuli bangunan, nggak ngapa-ngapain aja bisa divonis penjara seumur hidup plus digebukin dulu sebelumnya untuk ngaku. Ya coba kalau kayak sang kuli bangunan. Lalu, tapi kocak kan? Ya memang saya yakin Kaisang aman, Pak Jokowi juga aman kayaknya. Tapi kan nama baiknya jadi rusak. Banyak pendukungnya yang jadi berbalik tidak suka. Salah satunya adalah gara-gara menantunya yang flexing di masa-masa yang sangat rentan. Ini jelek kan? Jadi siapa coba yang bodoh? Dan yang lebih bodoh lagi tuh ada artis punya suami dan mertua pejabat. Dia malah jujur dong ngomong ke publik. Kata dia, lah kenapa kalau jalan-jalan pakai jet pribadi kan udah biasa. Kalau pejabat jalan-jalan ke sana ke sini kan difasilitasi sama pengusaha. Pengalaman saya juga tuh, saya dan keluarga saya itu kalau kemana-mana difasilitasi sama pengusaha. Jetnya dikasih pinjem, hotelnya bebas pilih, akomodasinya bebas pilih, pesawat ini itu bebas pilih. Dari pengusaha sih gitu, kan wajar sebagai pejabat. Nah dia bilang kayak gitu sambil ngebela-belain menantunya Pak Presiden. Kan aduh ini udah kelewat lah. Jadi tolonglah buat para pejabat, ini pelajaran buat semua. Buat para pejabat di seluruh Indonesia, kalau punya menantu, ya, tolong di briefing dulu. Kalau bisa dilesin dulu gitu kan. Saya guru les ya, jadi saya bisa menawarkan beberapa fasilitas les gitu ya, pelayanan les. Di antaranya yang saya rekomendasikan itu pertama, les pakaian murah dan gaya hidup murah. Nah, kalau bisa itu yang punya Fortuner bannya dilepas satu yang di depannya biar kelihatan kayak bajai gitu. Jadi biar masyarakat bersimpati, biar masyarakat tertarik, cocok buat pemilihan kepala daerah di tahun berikutnya. Itu yang pertama, les berpakaian murah gitu ya. Kemudian yang kedua, les tampil di depan kamera. Nah ini penting. Biasakan berpose ketika melihat ada kamera mengintai. Jadi pas kamera mengintai, kita refleksnya kayak gimana tuh harus terlatih, harus ada lesnya. Misalkan kita harus tahu pas masuk gorong-gorong, angle kamera tuh harus pas meneropong wajah kita, tubuh kita di posisi yang paling natural dan enak gitu. Itu juga harus ada lesnya. Terus les yang ketiga itu adalah les mengenali pekerjaan suami dan mertua. Nah, bukan hanya statusnya aja, tapi kerjaan mertua itu apa. Jangan sampai gitu ya. Ketika mertua dan suami itu punya jabatan-jabatan yang strategis dan publis, itu malah ada flexing-flexingan yang tidak pada tempatnya, kan jadi bahaya. Kemudian les yang keempat yang saya tawarkan itu adalah les menjawab pertanyaan wartawan gitu. Jangan jawab, ya enggak tahu kok tanya saya, ya jangan jawabnya dengan seperti itu.
upayakan untuk menjawab dengan sediplomatis mungkin. Kalau memang diburu-buru, dikejar-kejar dan kita belum punya waktu persiapan, ya setidaknya buatlah wawancara settingan gitu. Atau yang semacam itu, biar kita bisa menjawab dengan sangat baik dan epik gitu. Ya, itu saja buat para pejabat ya. Ini mah hanya saran, sekali lagi ya, saran dari YouTuber kelas menengah yang hidup dan berkarya karena kebebasan berpendapatnya dijamin oleh negara. Kalau mau share video ini silahkan, gratis. Saya nggak pernah copy strike ke orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.